Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan selamat untuk menuntut ilmu sebagai bekal masa depan kita. Selain itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Wassalamualaikum. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, pentingnya ilmu bagi pribadi dan negara sebagai wujud patriotisme. Seperti yang kita tahu, ilmu sangatlah penting, bahkan menuntut ilmu sangat ditekankan oleh setiap agama. Seperti bagi agama Islam, ada sabda Nabi yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke liang lahat." Membuktikan bahwa ilmu itu sangatlah penting dan berguna. Karena dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Tapi bukan ilmu semata yang mengantarkan kita kesuksesan, namun dengan perilaku moral yang baik dan kerja keras. Selain itu, ilmu sangatlah penting bagi bangsa, karena semakin banyaknya orang yang unggul dalam ilmu pengetahuan, maka negara tersebut menciptakan apa saja yang mustahil menurut kita. Maka negara lain akan segan dengan kita dan tidak berani melecehkan bahkan mencuri budaya kita. Karena mereka takut dengan kita yang bisa membuat apapun dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, dapat kita saksikan sekarang ini bahwa negara yang maju adalah negara yang unggul dalam ilmu pengetahuan, seperti negara Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan sebagainya. Padahal dibandingkan negara tersebut, negara kita ini lebih kaya dengan sumber daya yang sangat melimpah. Namun, lagi-lagi karena kita kekurangan ilmu, kita tidak bisa mengolahnya, sehingga sumber daya tersebut diolah oleh negara lain dengan sistem bagi hasil yang menurut saya sangat merugikan kita. Misalnya PT Freeport yang mengolah emas-emas kita. Namun kita hanya menerima pajak sebesar 20%. Sangat miris di mana alam yang kita miliki didapatkan dengan pengorbanan darah pejuang-pejuang kita. Namun mereka yang memperoleh keuntungan besar itu semua karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Teman-teman, inilah bukti bahwa ilmu itu sangatlah penting bagi kita maupun negara kita. Yang mana dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, apapun itu, maka sama saja kita membantu negara kita yang tercinta ini untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi negara yang maju dan mengantarkan kita pada kesuksesan. Di mana dengan suksesnya kita, maka kita akan memiliki hidup yang lebih baik. Dan dengan majunya negara kita, maka kemiskinan dan kelaparan akan berkurang. Kesejahteraan akan tercipta dan tidak ada lagi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, marilah teman-teman semua kita berusaha menimba ilmu dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita menyepelekan apa yang sekarang ini kita lakukan. Yang berlalu bahkan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan yang kita lakukan sekarang, buatlah menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Berpikirlah untuk maju, karena kesuksesan ditentukan dari sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang menentukan kita menyesalkan esok harinya. Seperti kata pepatah, apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Maka dari itu, janganlah kita menyesal di esokan harinya. Namun, sebelum saya akhiri pidato yang singkat ini, saya tekankan kepada teman-teman bahwa ilmu yang dimiliki juga harus diiringi dengan moral manusia yang baik. Maka seperti yang kita ketahui, orang pintar itu banyak, tetapi yang pintar yang bermoral yang sulit ditemukan. Orang pintar hanya akan merugikan orang lain apabila kepintarannya tersebut tidak disertai dengan moral yang baik. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan marilah kita tingkatkan moral dan akhlak kita sebagai generasi penerus bangsa.
Dengan demikian, pidato yang saya sampaikan kepada teman-teman, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pidato ini, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sebaik-baiknya. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang berkurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.